Halo sahabat sehat, semoga selalu dalam keadaan bugar dan bahagia. Hari ini kita akan membahas salah satu penyakit yang sering menyerang, yaitu infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Penyakit ini bukan hal sepele, karena bisa membuat aktivitas sehari-hari terganggu. Penyebab ISPA beragam, bisa karena sering terpapar polusi udara, asap rokok, debu jalanan, hingga kebiasaan kurang sehat seperti sering begadang atau jarang minum air putih. Tubuh yang lelah membuat sistem imun menurun, sehingga virus dan bakteri lebih mudah menyerang tenggorokan, hidung, dan saluran napas bagian atas. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ISPA masih menjadi salah satu penyebab utama masyarakat datang berobat, terutama anak-anak dan lansia. Tapi, tahukah sahabat sehat, Indonesia punya banyak tanaman herbal yang bisa membantu meredakan gejala ISPA? Kali ini kita akan fokus pada 3 tanaman, bunga kenanga, kunyit, dan sambiloto. Tanaman pertama, bunga kenanga, bunga nanga. Bunga kenanga adalah tanaman asli Indonesia yang aromanya harum semerbak. Selama ini dikenal sebagai bahan minyak wangi, tapi ternyata bunga ini juga menyimpan manfaat besar untuk kesehatan pernapasan. Harganya sangat murah, biasanya hanya sekitar Rp2.000 per ikat bunga segar di pasar tradisional. Kenanga mengandung minyak atsiri, linalool, dan geraniol. Senyawa ini memiliki sifat antiseptik, antiinflamasi, sekaligus memberikan efek relaksasi. Menurut penelitian dalam Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, tahun 2016, minyak atsiri kenanga terbukti membantu mengurangi peradangan saluran napas, sekaligus memberikan rasa tenang pada tubuh. Cara penggunaannya ada 2. Pertama, bunga kenanga kering bisa diseduh sebagai teh herbal, diminum 1 gelas sehari. Kedua, minyak atsirinya bisa dipakai sebagai aromaterapi, membantu melegakan pernapasan dan membuat tubuh lebih rileks. Konsumsi secukupnya saja, cukup 1 kali sehari. Tanaman kedua, kunyit, curcuma longa. Kunyit adalah rimpang berwarna oranye cerah yang sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu, baik sebagai bumbu dapur maupun obat tradisional. Tanaman ini berasal dari Asia Selatan, tetapi tumbuh subur di Indonesia. Harga kunyit sangat terjangkau, sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Kandungan utamanya adalah kurkumin. Zat ini berfungsi sebagai antiinflamasi, antioksidan, dan antimikroba. Menurut Journal of Clinical Immunology tahun 2017, kurkumin terbukti dapat membantu meredakan peradangan pada saluran pernapasan serta memperkuat daya tahan tubuh. Kunyit bisa dikonsumsi dengan cara diparut lalu direbus atau diolah dalam bentuk serbuk. Ambil 1 sendok teh serbuk kunyit, seduh dengan air hangat, lalu minum sehari sekali. Dosis yang aman untuk orang dewasa adalah sekitar 1 hingga 2 gram per hari. Jangan berlebihan, karena konsumsi berlebihan bisa membuat perut terasa tidak nyaman. Tanaman ketiga, daun sambiloto, Andrographis paniculata. Sambiloto dikenal dengan rasa pahitnya, tapi di balik kepahitan itu tersimpan khasiat yang luar biasa. Tanaman ini banyak tumbuh di pekarangan dan lahan kering di Indonesia. Harganya cukup murah, sekitar Rp15.000 hingga Rp20.000 per ikat kering. Kandungan utama sambiloto adalah andrographolide. Senyawa ini bekerja sebagai imunomodulator alami. Berdasarkan penelitian di Phytomedicine Journal tahun 2013, ekstrak sambiloto efektif mengurangi gejala pilek dan batuk akibat infeksi virus pernapasan. Untuk konsumsi, sekitar 5 lembar daun segar bisa direbus dalam 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Air rebusan ini diminum sekali sehari. Jika tidak tahan dengan rasa pahitnya, sambiloto juga tersedia dalam bentuk kapsul ekstrak dengan dosis aman sekitar 200 mg per hari. Tips penggunaan herbal. Menggunakan herbal sebagai pendukung kesehatan memang bermanfaat, tetapi ada beberapa hal penting. Gunakan bahan herbal yang bersih dan segar. Jangan konsumsi dalam dosis berlebihan. Jika sedang menjalani pengobatan medis, konsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan. Ingat bahwa herbal berfungsi sebagai pendukung, bukan pengganti obat dokter. Itulah 3 tanaman herbal yang bisa membantu meredakan infeksi saluran pernapasan atas. Bunga kenanga dengan minyak atsirinya yang menenangkan, kunyit dengan curkumin yang antiinflamasi, dan sambiloto dengan kandungan andrographolide yang memperkuat imun tubuh.
Namun kunci utama kesehatan tetap ada pada gaya hidup. Rutin berolahraga, istirahat cukup, menjaga pola makan bergizi, serta menjauhi asap rokok dan polusi adalah langkah nyata menjaga daya tahan tubuh. Terima kasih sudah setia menyimak video edukasi ini. Semoga bermanfaat dan memberi inspirasi untuk lebih dekat dengan kebaikan alam. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan menonton video-video berikutnya. Sampai jumpa, salam sehat selalu.